Hai semua, pertama aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam episode Explorek hari ini. Untuk episode Explorek kali ini, kita akan membahas topik pengalaman teman-teman kita yang telah mengikuti jalur UTBK untuk masuk ke UGM. Pembahasannya akan dalam bentuk eksperimen sosial di mana teman-teman yang diinterview tidak dapat melihat interviewer selama wawancara. Sebagai gantinya, pertanyaan interview akan diberikan lewat rekaman suara. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa perkenalan dulu kali ya. Halo semua, kenalin aku Angga dari Manajemen 2020. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Aura Putri, biasa dipanggil Ara, aku dari Akuntansi 2020. Next, Ardel. Halo semuanya, kenalin nama aku Ardelia, tapi biasa dipanggil Ardel, aku dari Ilmu Ekonomi 2020. Sekarang kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan interviewnya. Aku mau nanya nih sama kalian, gimana nih kuliahnya? Stres gak? Atau baik-baik aja? Kalau dari aku sih kuliah sekarang kayak mulai kerasa stres-stresnya sih, soalnya kayak semester 2 tuh bener-bener beda banget dari semester 1. Karena kayak semester 2 tuh tiba-tiba matkul-matkulnya tuh bener-bener kayak matkul serius semua gitu, jadi kayak effort sih menurutku kalau semester 2. Kalau menurut Rara sama Angga gimana deh? Iya, menurutku juga gitu, soalnya kayak kebanyakan dari matkul semester 2 tuh lebih banyak ngandelin partisipasi gitu, nggak kayak semester 1 yang lebih banyak dosennya yang jelasin gitu kan. Terus juga udah mulai berkurang gitu, jam kosong, udah full terus, selalu ada kelas pengganti kalau misalnya pas hari kuliah dosennya nggak bisa gitu. Kalau menurut Anda gimana? Aku juga sama sih, udah mulai kerasa gitu, mata kuliahnya udah beda lah dari waktu semester 1 kan kayak pengantar gitu kan. Kalau sekarang udah mulai bener-bener masuk ke matkulnya gitu. Kalau boleh tahu, kalian kenapa sih pilih UGM dibanding universitas lain? Oke, kalau aku sendiri, kenapa aku pilih UGM daripada universitas lain? Yang pertama, ya karena aku taunya UGM tuh kampus bagus gitu. Dan waktu SMA ya pengetahuanku tentang UGM ya sebatas cuma kampus bagus aja gitu. Terus dan lagi aku juga tinggal dan orang tua aku juga di Jogja, jadi ada kampus bagus di daerah sendiri, kenapa enggak gitu. Dan ternyata kalau misalnya aku boleh kasih saran ke teman-teman semua, kenapa kalian harus milih UGM? Yang pertama, FEB-nya itu udah ASI/SB gitu, jadi kalian kalau aku sendiri, pengalamanku sendiri, aku nggak nyesel gitu, aku milih UGM gitu. Silahkan nih, Ardel atau Angga, terserah. Kalau aku sih yang jelas kan kalau UGM itu emang salah satu, kalau kampus di Indonesia kan pasti kayak salah satu yang terbaik gitu. Paling nggak top 3 lah kalau UGM. Kalau manajemen sendiri apalagi di FEB itu juga udah ASI/SB. Jadi itu jadi pertimbangan banget buat aku kenapa pilih UGM, karena aku juga pengen ngambil manajemen kan. Terus kalau dibanding universitas lain itu manajemen UGM memang udah bagus dari itu, makanya aku pilih UGM. Sama juga karena aku juga tinggalnya di Jogja dan UGM juga satu daerah gitu, jadi kenapa enggak gitu, udah bagus juga kok. Oke, kalau dari aku sebenarnya motivasi umum kenapa milih UGM tuh sebenarnya sama sih kayak Ara sama Angga juga, karena kayak maksudnya UGM tuh udah dikenal bagus lah sama orang-orang gitu kan, terus reputation-nya juga bagus gitu kan. Nah tapi kalau aku motivasi personal aku kenapa mau pilih UGM itu karena jujurnya aku tuh sebenarnya orang Jakarta kan. Nah motivasi utamaku adalah aku tuh kayak ngerantau. Jadi aku tuh sebenarnya milih universitas-universitas yang bisa ngerasain di mana aku kayak ngekos sendiri, terus kayak jauh dari keluarga gitu loh. Nah kalau misalkan aku ngambil kayak misalkan UI, ITB atau Unpad ataupun Undip itu masih ada keluarga gitu di sana. Jadi kayak vibe rantaunya tuh masih kurang, makanya aku kayak personally kenapa milih UGM sih itu sih kalau motivasi personalnya. Jadi kan kalian semua ikut jalur UTBK. Nah, aku mau nanya, kalian gimana mempersiapkan diri kalian untuk ujiannya? Kalau aku sih dulu persiapan buat UTBK, jujur aku tuh dari dulu emang anaknya tuh nggak bisa kayak belajar sendiri gitu loh. Jadi kayak jadi buat UTBK itu bener-bener aku persiapinnya itu ikut bimbel buat persiapan UTBK dan juga belajar sendiri. Jadi kayak misalkan beli buku-buku latihan, terus juga kayak yang paling penting itu sebenarnya ngatur waktu di mana kita belajar dan
juga jangan sampai kita tuh nge-push diri kita sendiri kayak buat belajar terus, tapi juga bagi waktu kita gimana caranya kita bisa belajar tapi juga tetap bisa refreshing gitu sih. Kalau aku sih gitu sih prosesnya Bani. Kalau Angga sama Ara gimana? Oke, aku dulu. Kalau aku sebagian besar sama sih kayak Ardel, kayak bimbel, terus aku juga privat dulu, terus aku juga ikut bimbel online, tryout online, ya gitu-gitulah. Terus banyakin belajar sama teman-teman juga, sama mau nambahin juga manajemen stres sama manajemen mood sih yang penting juga buat diatur, soalnya kan kalau kita udah kelas 12 tuh nggak ada alasan buat nggak belajar ya, maksudnya kan udah mau TBK juga gitu, dan nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya belajar tuh emang butuh mood gitu, dan kalau misalnya mood kita jelek, ya pokoknya kita harus sebisa mungkin bikin mood kita selalu bagus biar kita tuh belajarnya lancar terus gitu. Kalau Angga gimana? Aku sama juga kayak kalian, aku dulu ikut bimbel, tapi sebenarnya kan anak IPA kan, jadi tuh aku sempat ikut bimbel dulu awalnya buat belajar ini, karena kan dulu UTBK awalnya masih ada TKA ya, tes kemampuan akademik, terus jadi aku les IPA buat itu, buat UTBK. Terus sebenarnya aku sempat keterima juga di salah satu universitas negeri, tapi jalur lain, bukan jalur UTBK gitu. Terus sejak itu sebenarnya nggak terlalu minat buat ikut UTBK lagi. Cuma waktu itu sempat diumumin lagi kalau UTBK itu yang diujikan itu cuma TPS doang ya, yang tes skolastik itu. Nah dari situ aku disuruh orang tua coba buat UTBK, dan aku waktu itu aku udah berhenti les sebenarnya. Jadi aku ngandalin platform belajar online yang waktu itu aku langganan. Waktu itu aku langganan Zenius. Aku beli harganya 400.000 kalau nggak salah, itu langganan 1 tahun. Jadi aku benar-benar ngandalin itu buat belajar TPS aja. Dan menurutku itu bisa banget buat belajar UTBK. Dan bahkan kurang dimanfaatin karena sebagian besar teman-temanku juga mereka ikut bimbel, tapi kalau platform belajar online itu mereka juga nggak pakai. Jadi menurutku gitu sih, bisa pakai platform belajar online. Menurut teman-teman, apa kesulitan yang kalian hadapi dalam persiapan UTBK? Terus, kalau boleh tahu, kalian gimana sih mengatasi masalah-masalah tersebut? Oke, kalau aku sendiri, jujur aku juga sama kayak Angga, aku dari IPA awalnya. Jadi itu gimana ya? Yang pasti kesulitan terbesarnya adalah belajar materi IPS gitu, karena awalnya kan emang nggak TPS doang ya, jadi aku sempat belajar materi IPS dulu, dan karena aku juga orangnya nggak bisa bodo amat sama UN, jadi kayak aku nganggapnya nggak berat gitu, jadi kayak belajar 2 hal gitu loh, IPA sama IPS. Terus kesulitan terbesar kedua adalah ini sebenarnya dari diri kita sendiri gitu loh, kayak misalnya males atau insecure, overthink gitu-gitu deh. Terus cara ngatasinnya ya sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri gitu, kayak gimana cara kita memotivasi diri sendiri gitu, kayak ngelakuin hal-hal yang bikin kita mood lagi atau bikin pemikiran kita tuh jadi positif lagi, nggak insecure dan nggak overthink gitu. Kalau dari aku sih kayak hampir mirip sih sama Ara tadi. Soalnya aku juga kasusnya sama kayak Angga dan Ara juga. Aku tuh anak linjur, jadi dari IPA ke IPS. Jadi sebenarnya kayak kesusahan pertamanya itu sih kayak kita tuh harus belajar IPS dari nol lagi gitu kan. Padahal ada UN. Tapi sebenarnya aku bedanya dari Ara, aku tuh bodo amat gitu sama UN. Aku tuh agak bener-bener bodo amat sama UN. Jadi dan untungnya waktu itu kan UN itu dihapus kan, jadi nggak ada UN. Nah, terus yang kedua sih lebih ke ini sih, kalau aku mental health sih. Sumpah itu bener-bener digojlok banget, kayak bener-bener kayak emosi kita tuh dipermainin gitu loh. Apalagi kayak tahun kemarin itu kan banyak uncertainty yang ada sebelum UTBK gitu, kayak ada banyak rumor, banyak hoax gitu kan. Jadi itu sih paling kayak kesusahan paling utama ngadepin UTBK 2020 kemarin. Tapi cara ngatasinnya sih sebenarnya lebih ke banyakin research, terus juga jangan sampai kita gampang percaya sama apa yang disebarluasin. Terus juga
banyakin ngobrol sama keluarga yang teman juga sih. Kayak misalkan kalau sama teman bisa kayak belajar bareng juga, itu help banget sih. Kayak jadi kita nggak merasa sendiri. Kalau Anda gimana nih? Jadi aku juga kayak kalian berdua kan, aku juga linjur. Cuma bedanya kalau aku tuh mulai persiapan sebenarnya setelah diumumin kalau UTBK itu TPS doang. Jadi aku sebenarnya nggak pernah belajar materi PS gitu. Tapi otomatis kesulitanku yang pertama itu waktu, karena aku hitungannya mepet. Waktu pendaftarannya aku juga akhir-akhir banget, waktu persiapanku juga nggak terlalu banyak. Dan kesulitan yang kedua itu aku orangnya malas-malesan, kayak suka nunda pekerjaan gitu. Kalau cara ngatasinnya, aku mulai bikin jadwal harian. Jadi misalnya aku mulai belajar jam berapa, aku mulai istirahat jam berapa. Jadi itu benar-benar aku atur biar aku bisa memakai waktuku semaksimal mungkin. Sama aku juga ngerasain kayak Aura tadi, insecure gitu kalau dibandingin sama teman-teman. Mereka, apalagi karena aku kan persiapannya telat gitu, mereka tuh udah kayak persiapan yang benar-benar dari kelas 12 awal gitu kan, aku baru mulai. Terus jadi supaya ngatasi itu, yang pertama aku keluar dari sosmed gitu, pokoknya nggak pengen aku buka lah teman-teman persiapan, bodo amat gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Dari perspektif kalian, apa sih hal yang paling penting untuk mencapai tujuan kalian? Kalau dari aku yang penting kita punya niat yang kuat, terus juga kita punya kayak kemauan sih, karena kayak yang bisa motivasi diri kita sendiri kan kita sendiri. Kayak orang lain tuh bisa motivasi kita, tapi kalau dari kita nggak ada motivasi kan kayak ya sama aja bohong gitu, nggak bakal jalan juga. Terus yang kedua pasti time management sih kalau buat ini, karena kayak udah motivasi tapi kalau kita nggak ada disiplin sama diri kita sendiri kayak nggak bakal jalan juga kan plan yang kita mau. Terus juga yang paling penting kita harus believe in ourselves kalau kita bisa capai mimpi itu, dan kayak kalau kita dan juga kayak mimpi kita tuh nggak ketinggian kok, karena everything is possible gitu sih kalau aku. Kalau dari aku yang paling penting ya yang pasti usaha, doa, sama satu faktor lagi yang datangnya itu bisa dari mana-mana gitu. Dan cara ngusahainnya, yang usaha sama doa yang pasti harus konsisten dong. Kayak misalnya kita belajar hari ini, terus misal besok gak belajar. Nah besok kita belajar lagi tuh pasti udah ada hal yang lupa gitu. Nah makanya buat belajar tuh kita harus konsisten gitu, biar pemahaman dan ilmu-ilmu yang kita udah paham itu kayak terpatri terus gitu loh di kitanya. Nah terus yang kedua faktor X-nya yang itu, yang datangnya bisa dari mana-mana gitu. Kalau itu menurutku agak susah sih diusahain, cuman yang harus kita pahami adalah semua yang kita lakuin tuh kayak punya konsekuensi gitu. Nah sebelum UTBK ini kalau bisa kita usahain apa yang kita lakuin tuh punya dampak dan konsekuensi yang baik gitu loh buat kita. Kayak misalnya kita mulai berbuat baik sama orang lain, atau yang paling deket tuh sama orang tua paling enggak. Jangan ngebentak-bentak dulu, jangan ngebantah-bantah dulu kayak gitu, biar istilahnya orang tua tuh juga ikhlas gitu loh ngedoain kita biar sukses UTBK-nya gitu. Kalau dari pengalamanku yang paling penting itu konsistensi sih. Yang penting kita udah nentuin satu tujuan dan udah jelas tujuannya, yang penting pengen lolos UTBK, dan digabung dengan usaha dan lain-lainnya. Kalau nggak konsisten susah ya buat merealisasikan itu. Jadi kalau itu sih dari pengalamanku, memang yang paling penting itu kita harus konsisten dan percaya diri aja sama yang dikerjain. Kalau kalian punya kesempatan buat mengulang UTBK, saran apa yang kalian akan kasih ke diri masing-masing? Jujur, kalau aku sih kayak nggak ada kepengenan untuk ikut UTBK lagi sih. Cuman mungkin kalau misalkan ada pikiran-pikiran itu, mungkin one thing yang mau direvisi lagi, mungkin kayak lebih konsisten lagi sih. Karena aku ngerasa kayak kemarin tuh masih belum terlalu konsisten gitu sih. Kalau yang lain gimana? Kalau aku sih, karena aku persiapannya agak mepet, jelas saran yang aku bakal kasih diriku sendiri kalau bisa. Yang pertama itu persiapannya harus lebih lama,
Karena kalau yang kemarin itu mungkin karena ketolong hanya TPS doang, tapi itu faktor yang penting juga, durasi kita belajar. Terus yang kedua, jangan bandingin diri dengan orang lain, jangan banget. Bandingin diri sendiri dengan versi diri kalian yang sebelumnya, karena patokan kalian itu diri kalian sendiri, nggak bisa kita patokin dengan orang lain, karena hasilnya juga kayak gitu ujung-ujungnya. Dari beberapa temanku memang kalau mereka ada yang kelihatan kayak ambis atau yang santai-santai aja, tapi hasilnya juga kita nggak bisa lihat dari situ doang gitu. Jadi jangan bandingin diri kita dengan dengan orang lain, karena nggak bisa kayak gitu. Gitu sih. Kalau dari aku, saran yang mau aku kasih ke diriku sendiri, kalau misalnya aku mau ngulang UTBK, lebih ini aja sih, lebih pede sama diri sendiri. Soalnya dulu aku kayak ragu-ragu gitu loh, mau ngambil jurusan, kayak aduh ketinggian gak ya, kayak gak yakin gitu sama diriku sendiri. Padahal nyatanya saat ini aku bisa gitu. Nah, saran yang mau aku kasih buat aku ya itu sih, lebih pede sama jangan kebanyakan insecure gitu. Oke guys, kita udah selesai sama interview, pertanyaan-pertanyaan interviewnya. Jadi, hai guys, maaf ya agak aneh interviewnya. Jadi kalian gimana pengalamannya dengan interview dalam bentuk sosial eksperimen gini? Jujur kayak awalnya kayak agak aneh gitu loh, soalnya kayak apa sih nggak kelihatan kan interviewer siapa, terus kayak pertama-tama tuh agak bingung gitu loh, karena kayak flow-nya gimana, siapa duluan yang ngomong gitu loh. Kalau ada aku sih gitu. Iya, tadi juga kayak agak canggung gitu nggak sih, kayak siapa duluan nih gitu, kayak aduh mau on mic gak yakin gitu, ya udah tunggu-tungguan gitu loh jadinya. Terus kalau Angga gimana? Aku sama sih, kayak flow-nya gitu aja sih, kayak siapa yang mulai, siapa duluan gitu aja sih. Tapi at the end it was all okay, right? Yeah. Seru sih, at the end seru sih. Oke guys, ini akhir dari interview kita hari ini. Sekali lagi aku mau bilang terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam episode Explore kali ini. Dadah semua, sampai jumpa lagi. Aku end meetingnya ya. Iya, thank you. Bye-bye. Thank you. Yeah, thank you, bye. Thank you.